warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Perancangan Undang-Undang dengan dosen pengampu Bapak Gustomi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kewenangan dan teori check and balance. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Romadona Putri Pertiwi dengan NIM belakang 739. Perkenalkan, nama saya Dineta Lazara dengan NIM belakang 712. Perkenalkan, saya Kalisa Nashwa Permana dengan NIM belakang 714. Baik, setelah melakukan perkenalan dari anggota kelompok kami, selanjutnya saya akan memberikan definisi mengenai check and balance. Check and balance sendiri merupakan prinsip pengawasan serta keseimbangan dalam sistem pemerintahan yang menekankan adanya pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Selanjutnya mengenai tujuan itu sendiri. Tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu mencegah tindakan sewenang-wenang oleh setiap cabang kekuasaan. Dan tujuan yang kedua adalah menghindari pelanggaran terhadap peraturan dan konstitusi. Selanjutnya mengenai pentingnya check and balance ini di Indonesia. Penerapan mekanisme check and balance menjadi hal yang sangat penting guna menjaga stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan dan efektivitas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, keseimbangan kekuasaan dapat terjaga, serta pencegahan dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain. Selanjutnya, mengenai elemen fundamental. Prinsip check and balance merupakan salah satu elemen fundamental yang harus diterapkan dalam sistem pemisahan kekuasaan negara, guna memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsinya sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh hukum dan konstitusi. Dan selanjutnya yaitu mengenai otoritas dan kewenangan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap lembaga penyelenggara kekuasaan negara memiliki kedudukan yang setara dan sejajar, sehingga tidak ada satupun lembaga yang memiliki otoritas absolut atau kewenangan yang tidak terbatas. Selanjutnya, mengenai pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menghindari potensi terjadinya otoritarianisme, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan ketentuan konstitusional yang berlaku. Lalu ada kolaborasi dalam pemerintahan. Hubungan antar lembaga pemerintahan yang didasarkan pada prinsip check and balance bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya dominasi yang berlebihan dari salah satu cabang kekuasaan atas yang lain yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan serta nilai-nilai demokrasi. Lalu ada implementasinya di Indonesia. Implementasi prinsip check and balance di Indonesia menunjukkan kemajuan dan tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan mekanisme ini, praktiknya seringkali dihadapkan pada resistensi politik dan ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Lalu, ada mekanisme pengawasannya. Terwujudnya pemerintahan yang bersifat demokratis dengan menggunakan mekanisme check and balance akan menimbulkan seimbangnya antar cabang pemerintahan, menegakkan supremasi hukum, serta menjamin dan melindungi perwujudan hak asasi manusia. Mekanisme check and balance mempunyai tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Lalu ada konsep separation of power, mekanisme check and balance atau biasa disebut dengan separation of power. Pemberlakuan konsep check and balance dilaksanakan guna untuk menjaga dari sebab terjadinya overlapping antara kekuasaan yang ada.
Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem hukum yang relevan, yaitu hal semacam itu merupakan konsep negara hukum, maka sistem kontrol yang bersifat relevan, yakni sistem kontrol yudisial di negara Indonesia pada masa Orde Baru berlandaskan menurut demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan hanya dibagi atau power sharing, jadi pemegang kekuasaan tidak disingkirkan secara paksa, melainkan dirundingkan. Selanjutnya, proses pembentukan UU itu sendiri, proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya, pentingnya prinsip check and balance, yaitu dengan adanya mekanisme pengawasan antara cabang-cabang kekuasaan. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu juga, penerapan prinsip ini mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan negara. Selanjutnya yaitu tantangan implementasinya. Tantangan implementasi dalam prinsip check and balance mencakup kebutuhan untuk memperkuat penerapannya secara konsisten dalam sistem pemerintahan. Selain itu, berbagai pihak seringkali menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip ini dengan efektif. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari pembahas ini menegaskan bahwa prinsip check and balance berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta melindungi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan. Penerapan prinsip ini sangat krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat buat kalian semua terkait prinsip check and balance ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.